Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 5 untuk melakukan tugas proyek, yaitu membuat video presentasi. Sebelum kami memulai presentasi kami pada hari ini, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Miss Dagri Gunting dengan NIM 23110111011. Dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Regina Putri Berusi Nurat dengan NIM 23110111053. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elma Berginting dengan NIM 23110111029. Selamat menyaksikan presentasi kami. Baik teman-teman, adapun judul yang akan kami bawakan yaitu perkembangan moral peserta didik. Adapun topik-topik yang akan kami bahas pada video presentasi kami atau video proyek kami, yang pertama, pengertian dari perkembangan moral peserta didik. Yang selanjutnya, yang kedua, proses atau tahapan perkembangan moral peserta didik sejak masa kanak-kanak sampai dengan usia lanjut. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi moral perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya, Yang keempat itu, hambatan yang terjadi pada perkembangan moral peserta didik. Dan yang terakhir itu, yang kelima, upaya optimalisasi perkembangan moral peserta didik dalam sudut pandang pendidikan. baik teman-teman, selamat menyaksikan untuk video proyek kami. Baik teman-teman, yang pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian perkembangan peserta didik. Pada dasarnya, perkembangan merujuk kepada perubahan sistematis tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar-dasar hasil dari konsepsi. Dan hasil ini berinteraksi proses biologis dan genetik dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik fisiologis individu seperti perkembangan kognitifnya, perkembangan emosional, sosialnya, dan moral. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentan kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, hingga masa dewasa, ataupun sampai lanjut usia. Nah, teman-teman, yang selanjutnya yaitu pengertian moral secara etimologis. Kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin. Bentuk jamaknya yaitu mors, yang artinya adalah tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat ataupun kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pula, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Nah, teman-teman, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian moral. Yang pertama yaitu menurut Widjaja. Menurut Widjaja menyatakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan ataupun akhlak. Nah, teman-teman, yang selanjutnya yaitu menurut Wilah Haki. Menurut Wilah Haki, sebagaimana dikutip oleh Bambang Drowso pada tahun 1982, merumuskan pengertian moral secara lebih komprehensif yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh kelompok manusia di dalam lingkungan tertentu. Yang kedua yaitu moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup ataupun agama tertentu. Dan yang terakhir yaitu moral sebagai tingkah laku hidup manusia yang berdasarkan pada kesadaran mereka sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu menurut Safer, moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir menurut Rogers, moral merupakan kaidah norma dan peranan yang mengatur perilaku individu dalam menghubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral juga merupakan standar baik atau buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai-nilai sosial budaya, di mana individu oleh nilai-nilai sosial budaya itu kepada anggota-anggota sosial yang lainnya. Itu yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses tahapan perkembangan moral peserta didik masa kanak-kanak sampai lanjut usia. Tahapan perkembangan moral yang pertama itu prakonversional. Seseorang yang berada dalam tingkat prakonversional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkat prakonversional terdiri dari dua tahapan awal dalam perkembangan moral dan murni melihat diri dalam bentuk egosentris. Yang kedua itu konvensional. Tingkat konvensional umumnya ada pada seseorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Tingkat konvensional terdiri dari tahap ketiga dan keempat dalam perkembangan moral. Baik, yang selanjutnya yang ketiga itu pasca konvensional. Tingkat pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkat prinsip, terdiri dari 5 dan 6 dari perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah
entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Akibat hakikat mendahului orang lain, ini membuat tingkat pasca konversional sering tertukar dengan perilaku pra-konversional. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral peserta didik. Yang pertama, menurut Burns, dalam Pranoto, mengatakan terdapat 3 keadaan yang bisa memberikan pengaruh terhadap moralitas anak, yaitu situasi, individu, dan sosial. Kedua, Rahman mengatakan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku moral, yaitu faktor kognitif, faktor emosional, faktor kepribadian, dan faktor situasional. Dan yang ketiga, perkembangan moral pada manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis, keluarga, pendidikan, agama, dan budaya, serta lingkungan sosial. Semua faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap pembentukan nilai-nilai dan sikap moral individu. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan hambatan dari perkembangan moral peserta didik. Faktor-faktor penghambat penanaman nilai moral pada anak usia dini, yaitu yang pertama itu lingkungan yang kurang baik untuk penanaman nilai moral pada anak usia dini. Menurut Gunarsa, proses sosialisasi terjadi langsung maupun tidak langsung pada anak-anak dalam interaksinya dengan lingkungan sosial. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa lingkungan memiliki bagian sendiri dalam membentuk karakter dan merupakan tempat belajar bagi anak. Adanya lingkungan yang dapat menghambat penanaman nilai moral, bahkan dapat memberikan pengaruh negatif kepada anak, baik itu dari perkataan, sikap, maupun cara berpakaian, menunjukkan bahwa lingkungan tersebut kurang baik bagi anak. Yang kedua itu terbatasnya waktu orang tua bertemu dengan anak, menjadi salah satu faktor penghambat penanaman nilai moral karena anak hanya patuh terhadap orang tua. Hanya sedikit waktu orang tua untuk menemani anak bermain atau hanya sekedar melihat anak bermain. Sedangkan menurut Gunarsa itu, pengaruh orang tua terhadap kehidupan psikis anak pada tahun-tahun pertama setelah kelahiran sangatlah besar dan sangat menentukan perkembangan anak selanjutnya. Faktor lain yang turut menghambat penanaman nilai moral pada anak usia dini yaitu karena anak sangat dimanja. Semua yang diinginkan anak selalu dituruti. Hal itu menjadi penghambat karena anak akan marah-marah apabila keinginannya tidak dipenuhi dan akan menumbuhkan sikap tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan yang dia inginkan. Orang tua yang tidak memberikan contoh perilaku baik kepada anak juga turut menjadi faktor penghambat penanaman nilai moral. Ketika anak berperilaku kurang baik dan orang tua tidak menegurnya, bahkan membiarkannya saja, akan menjadikan perilaku tersebut sebagai hal biasa karena orang tua yang membuat hal itu menjadi biasa. Menurut Bandura dan Walters itu, peran imitasi sangatlah penting dalam hal ini. Orang tua seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anak, tetapi malah memberikan contoh yang kurang baik dalam bertutur kata maupun berperilaku. Orang tua yang tidak membatasi pergaulan anak, hal ini terlihat ketika anak pergi bermain bersama orang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan upaya optimalisasi perkembangan moral peserta didik dari sudut pandang pendidikan. Jadi ada beberapa peran yang harus dilaksanakan guru dalam mengembangkan dan menguatkan moral pada anak usia dini, yaitu sebagai model, pembimbing, pelatih, motivator, dan penilai. Yang pertama itu adalah sebagai model figur guru. Sebagai model figur guru adalah manusia yang harus dapat dipercaya dan baik perilakunya dalam proses belajar mengajar. Guru memiliki kapasitas sebagai pendidik, model, atau teladan bagi peserta didiknya. Yang kedua itu adalah sebagai pembimbing. Fungsi, peran, dan pembimbing memiliki makna sebagai orang yang memberikan arahan, memandu, dan mendampingi anak dalam melaksanakan program pembiasan. Mengapa anak-anak membutuhkan pembimbing? Ya, karena secara fisik mereka masih kecil, secara psikologis mereka belum banyak mengenal dan mengalami bagaimana hakikat kehidupan ini. Yang ketiga itu adalah sebagai pelatih. Anak usia dini atau kelompok bermain dan TK adalah sosok manusia yang masih sangat membutuhkan latihan, pengulangan, dan perbaikan berbagai macam perilaku dan perbuatan.
Pengembangan moral sangat membutuhkan pembiasaan, latihan, dan pengulangan pada bentuk perilaku dan perbuatan positif sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan. Apapun yang diajarkan, dilakukan, dan diucapkan oleh guru bernuansa mendidik dan mampu memberikan keyakinan mendalam bagi kehidupan anak didik. Terakhir itu adalah sebagai penilai. Setiap perkembangan dan adanya perubahan dan suatu program pendidikan memerlukan evaluasi. Fungsi evaluasi di sini adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan program sekaligus untuk menentukan langkah-langkah perbaikan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik teman-teman, itu dia pemaparan materi dari kelompok 5. Terima kasih karena telah menyaksikan hasil video proyek kami. Di sini kami akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Jadi, penerapan nilai moral dilakukan dengan cara mengajarkan hal-hal baik dan hal-hal buruk, mengajarkan sopan santun kepada orang lain dan orang tua, serta mengajarkan cara-cara beribadah seperti ke gereja, mengaji, sholat, ataupun berkebaktian. Namun, ketika anak melakukan perilaku kurang baik, orang tua berperan aktif untuk memberikan arahan kepada anak tersebut agar menjadi contoh yang lebih baik. Baik teman-teman, itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan pada saat kami melakukan video proyek kami ataupun presentasi kami mohon maaf. Kami tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya, dan salam harmoni.